Bab 88. Pinjam uang. Setelah meninggalkan Taman Spirit Orchard, Harley berjalan menuju paviliun obat spiritual sambil bergumam sepanjang jalan. 300.000 batu spiritual, dengan menjual semua cairan spiritual yang aku miliki saja tidak cukup. Dia tahu jika pil obat dan cairan spiritual ini dijual di paviliun harta karun, harganya pasti setengah lebih murah daripada ketika dibeli. Jika dia ingin para murid sekte Heng Yue membeli cairan spiritual, maka identitasnya sebagai seorang master pemurnian pil akan terkuak. Dia tidak ingin identitasnya sebagai master pemurnian pil terkuak begitu cepat. Dengan pemikiran ini, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke paviliun obat spiritual. Dari kejauhan, dia bisa melihat Freddy Su berbaring di kursi malas sambil bersenandung, kadang-kadang menyesap gelas anggur di atas meja. "Kamu sudah kembali setelah pergi mendaftar?" Freddy Su melirik Harley. "Iya." Harley tersenyum, lalu berlari ke belakang Freddy Su dan dengan penuh pengertian memijat bahunya, lalu memukul punggung Freddy Su. "Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Katakan ada apa?" Freddy Su langsung mengetahui isi pikiran Harley sekilas, karena tidak akan ada orang yang akan melakukan hal baik tanpa sebab. "Sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja, aku hanya ingin meminjam uang dari Anda." Mendengar ini, Freddy Su mengangkat alisnya. "Berapa banyak yang ingin kamu pinjam?" 300.000. Tepat setelah Harley memberitahu nominal harganya, Freddy Su langsung menyemprotkan minuman yang baru saja masuk ke dalam mulutnya. Melihat ini, Harley menutup telinganya dengan sadar diri. 300.000, apakah kamu gila? Segera, omelan Freddy Su langsung terdengar. Dia meniup janggutnya, memelototinya dan berteriak dengan suara yang luar biasa tinggi. Meskipun Harley sudah menutupi telinganya, tetapi masih tetap berdengung. "Katakan, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak uang?" Harley terbatuk kering dan menyentuh ujung hidungnya. "Membeli barang." "Bohong, terus saja bohongi aku. Barang apa yang begitu mahal hingga harganya mencapai 300.000 batu spiritual?" "Pupet." Pada akhirnya Harley mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, meminjam batu spiritual dari Freddy Su tidak akan semudah itu. "Apakah kamu tidak ada kerjaan hingga ingin membeli boneka seharga 300.000? Freddy Su akhirnya paham, tapi dia tidak tahu di mana Harley mendengar tentang pupet, hingga dia pun tertarik padanya. "Aku ingin membelinya untuk melakukan penelitian. Aku penasaran." "Hanya 100.000, tidak bisa lebih lagi." Melirik Harley, Freddy Su buru-buru melempar tas penyimpanan. "Ingat juga untuk membayarnya kembali setelah kamu punya uang. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa membayarnya dengan pil obat. Cepat pergi saja dari sini." Harley mendengus, tetapi masih mengambil tas penyimpanan dan berjalan keluar dengan sangat cepat. Dia sudah tidak bisa mengangkat kepalanya lagi setelah dimarahi. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang paviliun obat spiritual, dia melihat Keliki bersandar di dinding. Sepertinya dia sudah tiba sejak tadi, tapi dia tidak masuk. Sepertinya Keliki sudah mendengar mengenai masalah dia meminjam uang. "Kakak sepenguruan Ki, aku hanya punya segini, ambillah." Keliki berbalik dan mengeluarkan tas penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada Harley. Harley tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Keliki akan meminjamkannya uang dengan sangat mudah, tetapi butuh beberapa saat untuk bereaksi. "Ini, terimalah, karena aku sudah memberikannya padamu." Keliki menyerahkan tas penyimpanan ke tangan Harley, lalu melangkah masuk ke paviliun obat spiritual. Kemudian sebuah suara menjawabnya, "Ingat untuk membayar padaku, setelah kamu memiliki uang." Setelah Keliki pergi, Harley melirik tas penyimpanannya dan menemukan ada 7 hingga 80 ribu
yang sekali lagi jauh melebihi ekspektasinya, dibandingkan dengan Freddy Su, kakak sepenguruan Ki yang biasanya terlihat acuh tak acuh jauh lebih murah hati. 107 hingga 80 ribu, semuanya sudah hampir terkumpulkan. Sambil memasukkan tas penyimpanan, Harley Ye langsung menuju ke paviliun harta karun. Hari ini paviliun harta karun luar biasa meriah, di mana ada banyak murid yang masuk dan keluar. 3 hari kemudian, akan ada pertandingan murid luar. Para murid ini datang ke sini untuk membeli perlengkapan seperti cairan spiritual dan senjata spiritual. Ketika Harley Ye masuk, Samudera Pang menatap murid-murid yang datang dan pergi. Jika ada yang berani mencuri sesuatu di sini, mereka pasti tidak akan lolos dan juga akan dipukuli oleh dia. Yo, kamu sudah lama tidak ke sini. Samudera Pang melirik Harley Ye. Aku sibuk berlatih, tidak punya waktu, kata Harley Ye, tidak lupa memilih-milih di rak di sampingnya. Setelah memilah sebentar, dia datang ke sisi Samudera Pang, lalu berbisik, "Tetua, aku dengar Anda punya pupet." Mendengar hal itu, Samudera Pang sedikit terkejut dan mengangkat alisnya. "Kenapa kamu mau membelinya?" "Iya, untuk penelitian. Satu pupet tingkat human membutuhkan 300.000 batu spiritual. Nah, apakah kamu punya banyak uang?" Samudera Pang memandang Harley Ye dengan tidak percaya. "Aku sangat sibuk hari ini, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu." Harley Ye tidak berbicara, hanya mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Samudera Pang mengambilnya dan mengintip ke dalam. Ada sorot keterkejutan di matanya. Ada 170.000 hingga 180.000 batu spiritual di dalamnya, ditambah rumput spiritual, cairan spiritual dan yang lainnya, semuanya bila dijumlahkan sekitar 300.000. "Ikut denganku." Samudera Pang menatap Harley Ye dengan penuh arti, tetapi tidak menanyakan asal uang itu pada Harley Ye. Samudera Pang membawa Harley Ye ke pintu samping kecil paviliun harta karun. Setelah berjalan masuk, Harley Ye baru menyadari bahwa itu adalah ruangan kecil, membentuk lingkarannya sendiri, dengan radius sekitar 20 kaki. Ketika manik-manik roh yang menerangi itu menyala, dia melihat 6 pupet berdiri di ruangan kecil itu. "Mereka semua adalah tingkat human, kamu pilihlah sendiri," kata Samudera Pang dengan santai sambil menghitung tas penyimpanan Harley Ye. Sebelum diberitahu Samudera Pang, Harley Ye sudah mulai melihat-lihat. 3 boneka pertama semuanya tampak seperti anak muda, berdiri di sana seperti lembing. Tentu saja, mereka tidak bereaksi sedikit pun terhadap Harley Ye yang lewat. Dengan lembut menepuk tubuh mereka, seperti yang berasal dari Taman Spirit Orchard, tubuh mereka sangat keras. Setelah berjalan melewati ketiga pupet, sampailah dia pada pupet keempat. Boneka keempat adalah pria parubaya dengan punggung serta pinggang yang kuat. Dia lebih dari 1 kaki lebih tinggi dari Harley Ye yang membuatnya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi puas. Namun, alih-alih terburu-buru untuk memilih, dia melihat pupet kelima. Pupet kelima adalah seorang orang tua dengan rambut abu-abu, kulit keriput di wajahnya dan sepasang mata kosong, sekilas terlihat sedikit menakutkan, seperti mayat yang merangkak keluar dari peti mati. "Aku tidak akan memilihmu," gumam Harley Ye dalam hatinya. Dia melihat pupet parubaya itu yang lebih enak dipandang dibanding pupet orang tua itu. Dengan pemikiran itu, dia berjalan melewati pupet orang tua itu dan melihat pupet keenam. Segera, matanya menyala. 5 pupet pertama, entah mereka terlihat tua atau muda, tapi semuanya laki-laki, tetapi pupet keenam adalah perempuan. Dia juga berdiri di sana seperti lembing, mengenakan pakaian hitam dan mengenakan sepatu bot hitam, ekspresinya tanpa emosi, matanya penuh energi dan kosong.
Tetapi perlu disebutkan bahwa wajahnya hampir sama dengan Fancy Chu. Meskipun dia adalah puppet, tapi wajahnya diukir dengan indah. Orang yang membuatnya tampaknya telah bekerja sangat keras, penampilan dan sosoknya telah disempurnakan hingga titik maksimal, lalu berdiri di sini, seperti manusia hidup yang diukir. Ini sangat bagus. Harley Ye menyentuh dagunya. Yang paling penting adalah membawanya kembali dan suasana hatinya akan terus dalam keadaan baik bila melihatnya sepanjang hari. Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Samudera Pang menghitung uangnya dan menatap Harley Ye dengan tidak sabar. Ini, Harley Ye menunjuk boneka cantik di depannya. Melihat ini, Samudera Pang sedikit mengernyit dan terbatuk-batuk. Kamu sebaiknya mengganti dengan yang lain, puppet setengah baya itu bagus. Kenapa? Harley Ye menatap Samudera Pang dengan heran. Fungsi puppet ini tidak terlalu lengkap. Harley Ye mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, apa maksudmu dengan tidak terlalu lengkap? Dia hanya punya satu tangan. Benarkah? Harley Ye terkejut dan buru-buru mendekat, hanya untuk menemukan bahwa lengan kiri boneka itu ditopang oleh banyak akar teratai dan itu turun dengan patahan lembut. Apa yang terjadi? Harley Ye menatap Samudera Pang dengan terkejut. Tangannya rusak ketika berkelahi dengan murid-murid gerbang dalam, barulah dia dijual ke paviliun harta karun. Bahan untuk pemurnian puppet sulit ditemukan, jadi dia pun tidak diperbaiki. Sebaiknya kamu pilih yang lain. Tidak, aku menginginkannya. Karena sudah rusak, beri aku potongan harga. Aku kurangi 50.000 batu spiritual. Samudera Pang melirik Harley Ye. Setuju. Di sini, Samudera Pang telah menyerahkan selembar jimat spiritual. Masukkan darah dan kekuatan jiwamu ke dalam jimat spiritual, lalu tempelkan di dahi puppet. Harley Ye mengikuti ucapannya dengan meneteskan setetes darah dengan kekuatan jiwa pada jimat spiritual, kemudian menempelkannya di dahi boneka itu. Segera, jimat spiritual menjadi tipis dan menyatu dengan alis wayang. Tiba-tiba, jiwa Harley Ye dikejutkan, karena dia telah menjalin hubungan dengan boneka itu. Ini benar-benar misterius. Harley Ye tersenyum sedikit, puppet cantik. Kedepannya kamu harus mengikuti aku. Saat dia berbicara, dia menjentikkan tangannya dengan ringan dan memasukkan puppet cantik itu ke dalam tas penyimpanan. Namun, baik dia maupun Samudera Pang tidak menyadari bahwa pada saat dia dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, sinar spiritual yang aneh melintas di mata puppet cantik itu. Bersambung.